Teman saya ada, Bung, diputusin pacarnya tiba-tiba langsung ODGJ. Nah, ini penyebabnya apa gitu? Apa karena memang cuma psikisnya yang kena, atau mungkin dari gangguan yang lainnya gitu ya? Atau mungkin temennya nyantet tiba-tiba gitu ya? Apa sih penyebab orang itu bisa gila? Bisa jadi ODGJ gitu. Selain apa yang tadi saya ceritakan dan apa yang tadi Bung Yani sampaikan juga. Makanya orang dengan gangguan jiwa itu perlu penanganan khusus, perlu perhatian lebih. Cara pertama adalah jiwa dan hati yang normal gitu. Tidak pasti terisi dengan ruh kan ya. Nah, kira-kira kalau orang gila tuh ada nggak sih ruh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali dengan kita semua berempat nih ya. Kembali lagi berjumpa dengan kami di podcast Tiga Alam. Pastinya ini yang selalu ditunggu-tunggu oleh pemirsa nih, teman-teman seluruhnya, nanti bagaimana malam ini kita akan membuka seperti apa. Nah, tapi sebelumnya kita tanya dulu nih kepada teman-teman yang duduk di sini ya. Karena di sini tidak hanya satu orang yang kita tunggu-tunggu, yaitu Bung Dery dan juga pastinya Bung Arya, tapi ada satu orang nih sebelah kiri saya nih, luar biasa. Sehat ya Bung ya? Alhamdulillah. Namanya siapa Bung? Namanya Mulyani. Namanya? Ya. Nama Anda ya maksudnya ya? Bung Yani Pak. Bung Yani. Ya, beliau adalah Bung Yani dari Malingping nih Bung ya? Ya, Malingping. Sehat ya Bung ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan Malingping itu tepatnya di Banten Selatan. Oh, saya nggak nanya Bung. Saya curhat. Oh, curhat ya. Siap-siap. Wah, jauh-jauh dari Malingping nih, luar biasa nih. Dan seperti biasa, yang kita tunggu-tunggu nih ada Bung Dery. Bung Dery sehat Bung Dery? alhamdulillah. Kayaknya ada ditutupin, ada apa nih? Alhamdulillah. Bung Arya sehat Bung Arya? Alhamdulillah, syukur sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman juga yang di sana yang menyaksikan juga sehat walafiat nih, dan bisa menyaksikan podcast kita malam ini. Nah, kalau bicara podcast kita malam ini, kita kan podcast Tiga Alam nih. Betul. Sesuatu hal yang mungkin dianggap tabu oleh teman-teman nih Bang nih. Bung ya, Bung Arya. Kira-kira malam ini kita mau bahas apa nih Bung Arya nih? Malam ini kayaknya saya sempat terpikirkan satu hal. Apa itu? Saya manggilnya Bung apa Mas nih kira-kira? Saya Mas Bung. ya. Yang penting jangan Mbah ya. Ya. Kalau Mbah kayaknya cocoknya Bung Dery ini. Jadi gini Mas Bung. Nah, Oh, siap-siap. malam ini saya sempat terpikirkan bahwasanya tentang orang gila. ODGJ, Ada apa orang ini? dengan gangguan jiwa. Saya hanya penasaran gitu Mas Bung, Ya. tentang ODGJ ini. Apa sih penyebab orang itu bisa menjadi ODGJ? Iya. Itu aja. Nah, ini kalau bicara gila nih ya. Maksudnya gila ini dari kacamata seperti apa nih? Bukan kacamata saya maksudnya ya. Beda lagi nih. Gila papas gitu. Iya. Maksudnya Silinder. Oh iya. silinder ya. Kalau bicara gila nih, ini gila pandangan secara umumnya atau memang gila dari contoh misalkan nih ya, kita ngelihat orang kayaknya biasa aja gitu ya. Tapi ternyata pas dicek ke psikolog gitu, oh ternyata dia masuk ke orang gila gitu loh. Bisa jadi seperti itu kan. Kurang ya. Ya, kurang gitu ya. Kurang 1000. Nah, ini mungkin lebih ke arah orang-orang yang mungkin kita lihat di jalanan gitu ya. Betul. Yang tiba-tiba lagi jalan, lagi lewat sungai, nyanyi kemerdekaan, 17 Agustus, ini ngapa ya orang ya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga entah saudaranya ataupun entah juga sering melihat di kampung ya, di kampungnya orang-orang yang mengalami gangguan jiwa nih ya kan. Orang mungkin bisa kita sebut sebagai ODGJ nih secara umumnya. Pasti bertanya-tanya nih, ini orang kenapa nih ya gitu. Sebabnya kenapa ya? Ya, karena teman saya ada, Bung, diputusin pacarnya tiba-tiba langsung ODGJ. Nah, ini penyebabnya apa gitu? Apa karena memang cuma psikisnya yang kena, atau mungkin dari gangguan yang lainnya gitu ya? Atau mungkin temennya nyantet tiba-tiba gitu ya? Bisa sampai gila intinya saingannya gitu ya. Kok bisa jadi gila gitu loh? Sebenarnya apa sih faktornya? Apa benar-benar dari luar aja atau memang dari dirinya gitu kan?
Ini kalau bicara gila ya gitu. Ini gimana nih Bung? Nah. Sebelum kita lempar ke Bung Dery, nih ahli gila Narasumber. gitu ya, Bung Dery maksudnya. Narasumber kita malam ini. iya. Kalau saya pribadi, Mas Bung, Ya. jadi saya sendiri sih kalau melihat tentang segi ODGJ-nya seseorang ya, karena saya juga punya teman itu ada 2 orang teman SMP saya sendiri. Iya. Itu benar-benar dia gila. Bahkan saya di daerah Bojonggede ini saya sering ngelihat dia lewat. Terakhir saya ngelihat itu dia di Pakansari udah pakai celana pendek, nggak pakai baju, ngamuk-ngamuk sendiri sambil jalan sambil marah-marah, badan duduk semua. Udah parah dah pokoknya. Nah, yang saya tahu cerita itu dia itu depresi karena orang tuanya pisah. Yang pertama. Faktor dari Nah, keluarga. dia dititipin sama mungkin ya mohon maaf ya sama pamannya, Oke. tapi mungkin mendapat perlakuan yang nggak enak gitu ya, karena dia juga dibiayain tentang segala halnya gitu kan. Nah di situ sekali saya pernah diajak untuk ke rumahnya, tapi saya nggak sempet. Nah, sampai terakhir dia pamannya cerita ke saya itu dia itu udah sering ngamuk-ngamuk gitu. Bahkan kalau ketemu bapaknya sendiri dia manggilnya udah dengan bahasa binatang. Udah nggak, misalkan saya manggil Mas Bung, contoh Mas Bung ini bapak saya nih, saya udah nggak manggil nama ayah ataupun bapak gitu ataupun enggak, tapi dengan kata yang kasar gitu, dengan Gajah gitu ya. iya Misalkan. gitu, gajah ataupun gitu. Oh gitu. Gitu. Monyet. Iya. Oh Enggak gitu. dong. Oh bukan. Enggak. Oh iya. Sirem. Semua Nah, seperti itu. Bahkan sambil teriak gitu. Terakhir saya lihat kabarnya malah udah seperti itu. Oh. Udah seperti itu. Jadi yang saya mungkin analisa saya pribadi ya, ini ada gangguan tentang psikologinya, tentang kejiwaannya yang awalnya mungkin ODGJ ini terjadi dalam artian mental dia yang benar-benar down sehingga banyak pikiran, terbenam segala hal, akhirnya jadi kalau bahasa kabel tuh putus tuh, konslet nih. Iya. Konslet gitu. Jadi nggak karuan dah tuh. Ngobrol sendiri, ada yang karena masalahnya dia mungkin dengan tekanan batinnya sehingga dia marah-marah mulu kan. Yang namanya ODGJ itu kan banyak hal, Pak. Ada kita ketemu dia suka joget sendiri, ngomong sendiri. Ada yang memang benar-benar dia galak banget gitu. Ada kan yang begitu kan? Oke. Kalau itu sih analisa saya ya, mungkin dari hal psikologi dan kejiwaan dia itu yang memang benar-benar mati lah. Oke. Berarti banyak faktor. Banyak Tapi nih karena kita podcast 3 alam nih ya kan, pasti kita juga butuh bagaimana nanti dibuka oleh narasumber dan juga nih sambil kita nih ada cerita apa nih beliau bisa sampai dulu di sini nih. ya. Bung? Saya juga Gimana, ada sedikit cerita ya. Saudara saya kan mohon maaf nih ya, dia kan mondok gitu ya Bang, mondok beberapa tahun, maksudnya nggak sebentar dia. Dan ketika pulang, dan di rumah itu ketika pulang dia di rumah itu nggak sebentar tapi lama. Nah di situ ada perbedaan daripada orang tersebut. Kenapa? Karena waktu itu dia pakai jam tangan itu di kaki gitu Bang. Dan sekali nih. ya maksudnya berbeda gitu dari orang yang normal gitu Bang. Bisa dibilang ngobrol juga dia masih nyambung, tapi masih agak sehat gitu. Cuman agak sedikit berbeda sedikit aja sih. perilakunya Ya, perilakunya gitu. Berbeda tadi kayak kata Bang Arya gitu, lebih ke gila, beneran gila banget. Cuman ini agak sedikit berbeda aja gitu. Oh, sedikit beda ya. Iya. Kalau kita makan pakai piring, kalau dia makan piringnya. Ya, dan ketika saya debus jadinya itu berarti. selidiki ya saudara saya itu, dan ternyata dia memiliki suatu amalan gitu Bang. Entah amalan itu dapat dari gurunya atau siapa gitu. Tapi pas saya selidiki tuh amalan daripada nilai bacaan itu sama sekali nggak ada yang salah gitu. Nilainya itu bener gitu. Dari apa yang dia amalkan gitu. Nah, itu menjadi nilai pertanyaan saya gitu sampai sekarang. Makanya saya pertanyakan,
Jadi saat ini gitu. pertanyaan Bung Yani ini salah orangnya Ya, atau salah amalannya atau salah cara dia mengamalkan nah gitu ya. bener. Karena setahu saya yang namanya ayat-ayat suci, amalan-amalan asma-asma Tuhan itu kayaknya nggak ada yang salah. Benar nggak Mas? Betul. Ya, Iya, benar nggak Mas betul. Bung? Betul. Jadi permasalahannya di mana gitu kan? Iya. Bukan ayat-ayat cinta kan? Kalau ayat-ayat cinta justru itu yang bikin gila maksudnya. Tapi Bu Yani nggak salah. Nggak salah. Kirain saya Bung Yani yang merasakan itu bukan? Bukan. Oh, Sehat ya Bung ya tapi ya. Alhamdulillah sehat. Cuma sedikit. Sedikit apa nih? Nah gimana nih Bu Arya? Mungkin bisa apa nih dari narasumber bisa menjelaskan kali ini ya. ya. Kalau dari saya secara umum dulu ya, Bung Iya. Dery ya. Saya langsung hajar narasumber ini nih. Jadi yang pertama nih Bung, saya penasaran apa sih penyebab orang itu bisa gila, bisa jadi ODGJ gitu. Selain apa yang tadi saya ceritakan dan apa yang tadi Bung Yani sampaikan juga. Ya, ini dijawab ya. Tadi hasil analisa, hasil Analisa juga. pengamatan. Detektif. Ya, ini dari tesis yang saya buat. Oh jadi S3-nya kegilaan ya, kejiwaan dia. Luar biasa ya Bang. Di atas psikologi nih. Iya deh. Iya, saya udah tesis. Luis. Ya, terima kasih Bung Arya, Kang Mul, gitu. Karena orang Sunda, Malingping, Oh, iya. Akang. Iya. Ya, takut saya dikata orang Blitar. Ya, Bung Karno kan orang Blitar ya. Iya betul. Bapak Jawa, Ibu Bali. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya perihal apapun tidak ada yang salah. Hanya terkadang kitanya, contoh gini, tidak ada amalan yang salah. Tidak ada ilmu hitam ataupun ilmu putih. Nah, kita manusialah yang memberi warna hitam dan putih. Kenapa? Karena pada saat tidak ada cahaya, meja yang warna merah pun bisa menjadi hitam. Maka kitalah yang memberi warna. Seluruh isi Al-Quran dan juga hadiskah, seluruhnya adalah baik. Diamalkan bagaimanapun, memang kewajiban kita sebagai orang Islam. Ya. Karena disebut amalan ketika sesuatu dibaca berulang-ulang. Mau itu Asmaul Husna ketika dibaca berulang-ulang menjadi amalan. Mau itu bacaan basmalah sekalipun ketika dibaca berulang-ulang itu menjadi amalan. Ketika kita memahami maknanya, itu akan menjadi sempurna amalan tersebut. Kenapa? Setiap isi Al-Quran ketika dibaca akan menjadi suatu amalan yang baik dengan memahami maknanya. Kenapa? Akan semakin mendekatkan diri kita kepada Sang Maha Pencipta. Tapi lagi-lagi manusia itu unik. Ya, kita tidak tahu kapan hasrat kita itu timbul. Kita tidak tahu kapan pemikiran kita itu datang. Karena segala hal itu dapat datang tiba-tiba. Nah, ketika ia membaca, ya benar apa yang ia baca, apa yang ia amalkan benar. Atau cara dia mengamalkan pun boleh-boleh aja. Mau kita sambil duduk, sambil berjalan, mau sambil sujud, mau sambil berdiri, itu nggak masalah. Asal jangan sambil buang hadas, nggak bagus. Mau besar ataupun kecil. Iya. Itu cara. Jadi cara itu nggak salah. Mau dia sambil puasa Senin Kemis, atau dia sambil puasa Nabi Daud, itu nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah tujuan.
tujuan mengamalkan. Makanya dalam ada suatu kalimat itu laka manawaita, bagimu apa yang kau niatkan. Ada juga innama malu Biniat. biniat. Segala perbuatan itu dimulai dari niatnya. Ketika ia mengamalkan segala sesuatu dengan niat apa, itu yang menjadi permasalahan. Karena ketika niat itu sudah keluar dari mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, itu harus dipertanyakan. Contohnya Bang, Contoh, dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka akan kukabulkan. Kita di Indonesia sering mendengar cerita orang sakti bisa terbang, orang sakti bisa kebal, orang sakti bisa banyak hal. Bahkan mungkin api terbang itu sering udah biasa. teluh ya. Teluh. Iya. Atau hal-hal yang lain lah yang seharusnya tidak dimiliki manusia. Karena sebagai manusia hakikat kita adalah hamba yang lemah, yang ketusuk. Ya kalau kena potekan kayu aja kita jadi kesusuban. Atau apa bahasa Indonesia kesusuban? Susuban. Iya, susuban lah betul namanya. Iya. Kalau enggak duri gitu kan, nginjek duri masuk ke kaki, kesusuban namanya. Ya, hal sepele itu bisa melukai kita. Itu bisa nggak tenang tidurnya. Gimana mau jadi kebal yang menghilangkan haknya manusia. Nah, jadi Kang Mul, Ya. itu juga bisa menyebabkan seseorang ketika tujuannya tidak tercapai, itulah yang ia dapat. Gangguan dalam kejiwaannya bisa disebabkan juga oleh makhluk halus. Jadi Karena terpengaruh oleh bisikan-bisikan diri sendiri, hawa keinginan yang berlebihan. nah itu. Ketika tidak tercapai, jadilah seperti itu. Nah, kalau makhluk gaib yang paling umum yang bikin gila itu ada 3 yang paling umum ya. Paling umum. Apa tuh? Ya, yang pertama itu nenek-nenek. Ya, nenek-nenek itu sebenarnya bagus untuk aura dunia yang buruk. Aura dunia tapi buruk. Dia bagus. Buat pelet, buat ini, buat warung, buat jualan. Tapi juga mengganggu kejiwaan si pemiliknya. Karena ketidakpuasan, gampang gak puas dengan apa yang ia dapatkan. Nah, terkikis, ya seperti itu. Tidak puas dengan pencapaian apa yang ia capai, apa yang ia raih. Yang kedua adalah dedemit. Dedemit. Iya, Kenapa tuh Bang bisa dedemit? iya. Karena dia tidak pernah menerima apapun. Dia hanya akan fokus kepada sesuatu yang ia harapkan, ia inginkan. Benar-benar Tambeng gitu ya, tambeng. bukan. Apa ya? Apa ya? Dablek lebih tepatnya. Oh, dablek ya. Kalau tambeng itu dikasih tahu iya aja. Tapi kalau dablek itu menolak mentah-mentah. Oh, oke. Benar-benar iya enggak dia kan tidak diterima, tidak ditolak, diabaikan. Iya. Nah, karena apa? Dedemit itu termasuk makhluk halus yang memperkuat pikiran seseorang. Jadi seakan-akan dialah paling benar. Dialah paling benar. Inilah yang paling benar. Sesuatu yang dikuasai dedemit itu yang paling benar. Entah argumennya, pendapatnya, ataupun apapun yang lakukan benar. Tapi menurut dia kan? Iya, menurut dia. Merasa benar jadi. Merasa benar. Ya, itu juga gangguan kejiwaan. Karena tidak ada yang benar selain dirinya. Karena 2 hal ini juga ya salah satunya dari amalan menghasilkan itu juga.
Dan satu makhluk lagi itu lebih kepada nilai siluman. Ya, tapi siluman itu meskipun lebih ke bisa jadi umum bisa nggak umum. Maksudnya umum ke umum bagaimana? Nah, kalau yang umum di kita kan kayak kuntilanak, pocong, tuyul, atau nenek-nenek. Kan nenek-nenek gayung suka ada tuh di film-film. Iya, suka mandi sendiri gitu. Sampai kakek pacul ada ya. Iya. Ya kalau semua pekerjaan bisa menjadi gaib bisa, Bang. Mungkin nenek-nenek korek. Aduh, ini kok. Terus gimana Bang? Ya, jadi gitu, Mas. Menurut pandangan umum, siluman itu berbentuknya hewan. Contoh, pernah saya nonton film waktu masih SMP, Kerasakti. siluman apa kura-kura. Oh, kura-kura. Terus ada lagi siluman ini, Jangkrik. bukan yang lembek itu apa namanya? Labi-labi. Ya, siluman labi-labi. Ada siluman kera, Siluman monyet. Sama aja. siluman Babi. babi, kelelawar kan banyak tuh. Apalagi film dulu, filmnya di Indosiar sih ya paling banyak silumannya. Kelelawar. Iya. Yang sering. Tuh ada manusia kucing. Siluman ular. Iya, yang kucingnya hitam. Ya, itu di pandangan umum. Karena di pandangan umum itu kita udah terpengaruh oleh televisi. Oke, Meskipun ide-ide untuk membuat film siluman itu juga terinspirasi gitu. Memang dari siluman yang aslinya. Benar ada seperti itu. Bentukannya begitu dah ya. Ya, nggak jauh beda. Oke. Nggak jauh berbeda. Nah, contoh siluman itu banyak, tapi kalau yang membuat gila itu biasanya itu lebih ke wewe gombel. Itu sejenis siluman itu. Oh, siluman. Iya, tapi nggak berbentuk hewan. Berbentuk gunung. Iya, Iya. Alam Alam. gitu ya. Kan kalau Iya. kalau kata orang kan paling kuat dia. nah, jadi silumannya itu adalah wewe gombel yang ia bukan hewan. Nah, yang biasanya kalau di film-film itu menculik bayi. Oh, anak kecil gitu ya, Bang. Ya, menyusui bayi dia biasanya tuh. Nah, hawa-hawa kalau ini, kalau nilai nenek-nenek itu lebih ke membuat hawa dunia. Jadi keinginan-keinginan contoh kekebalan, Kak, kesaktian itu juga bisa. Oh, Kalau- oke. Kalau nilai dedemi tadi lebih ke bukan tentang amalan-amalan, tapi sesuatu yang membuat dunianya semakin memperkaya. Oke. Tapi bukan menjadi kaya, malah dunia itu hanya berputar-putar saja. Sebanyak apapun dunia yang dia dapat akan dihancurkan saat itu juga. Habis-habis juga gitu. Iya, maksudnya habis itu contoh gini, bukan membeli barang atau ini atau itu, tapi lebih banyak ke arah-arah negatif lagi jadi. Oh. Nah, kalau nilai wewe gombel itu orang-orang yang lebih ingin pengetahuan-pengetahuan yang lebih banyak. Nah, ada banyak, bukan hanya gila karena amalan, gila karena hawa dunia, tapi juga ada beberapa orang gila karena belajar. Iya. Sehingga apa yang ia capai itu tidak sampai. Makanya nilai bayi itu kan sesuatu nilai dunia yang baik. Nah, saya punya temen tuh rambutnya gondrong, kalau kemana-mana nyeker pakai sarung. Namanya Said. Nah, belajar terus kan, karena kitab tuh banyak belajar, memahami sesuatu, akhirnya rada SB. Karena sholatnya aja bisa lebih dari 12 rakaat. Bener. Jadi Pak apa Bung? Apa Mas? Mas Bung. Oh, gitu ya. Oh, udah ganti lagi Pak. Saya multi panggilan. Terus saya pernah Ya, nanya gimana? sama dia, Mas Bung. Lu kenapa nggak pernah pakai sendal? Katanya sunnah Nabi Isa. Subhanallah. Saking, karena itu kan karena pengetahuan dong. Iya. Pasti
rambutnya panjang ya. Mm-mm. Ya itu ujarnya tahu gombel berarti kan begitu ya. Cuma nggak ada ininya doang, Nggak Iya. ada payudara. nggak ada payudara. Ya, terima kasih Bang Arya. Nah, itu intinya seperti itu. Mas Imam, Kang Mul, ya Bang Arya. Jadi intinya orang itu gila karena banyak faktor. Terlalu mencintai dunia juga bisa menjadi faktor kegilaan. Sehingga dedemit itulah yang menguasai. Oke. Terlalu ingin mengamalkan sesuatu berlebihan juga bisa menjadi gila. Jadi banyak faktor sebenarnya. Tapi kenapa jiwa itu lemah? Itu yang harus kita cari tahu. Oke. Berarti secara umumnya itu kita ngambil dari sisi kejiwaannya. Ini kalau kita bicara tadi kan Bung Dery ini mungkin sedikit mengupayakan lebih ke kita yang duduk di sini nih. Ya. Yang kita kebetulan kan orang Islam. Nah, kalau kita bicara meluas nih ya kepada agama-agama yang lain. Nah, tadi kan sempat disinggung tentang kejiwaan nih. Kalau kita bicara agama apapun yang ada di muka bumi ini kan pasti juga tidak lepas dari kejiwaan juga. Nah, korelasinya nih ya kalau kita sedikit melebar tentang bagaimana tingkat gila ini ya dari sudut pandang agama lain ini, apakah kalau kita satukan nih pandangan orang Islam, pandangan orang Hindu kah, Buddha kah, apakah sama nih gilanya itu apa sama gitu. Nah, ini bagaimana nih Bu? Gini, Mas Imam. Mm-mm. Mau dari agama manapun, selama dia manusia, Oke. gila itu karena kejiwaannya. Apalagi gila itu kan kalau kata Bang Arya tadi ODGJ, Udah ini orang dengan gangguan jiwa. gangguan jiwa. Oke. Ya, itu gila. Karena ini bukan tentang perihal agama. Oke. Iya, tidak hanya orang Islam aja yang punya amalan. Bahkan kalau saya punya teman, dia keluarganya masih kental kejawennya. Ya, tapi karena Indonesia itu wajib beragama, ya wajib beragama 5 apa namanya? 6. Ya, wajib beragama sekarang kan 6. Nah, jadi nggak bisa keluar dari itu. Ya. Dulu kan kejawen itu dijadikan agama. Betul. Oh ya, mohon maaf, Mas kan orang Jawa. Iya. Saya juga penganut kejawen, mantan ya. Pengalaman lah ya. Gitu. Oh, mantan. Oh, mantan. Ya, maksudnya ini bukan perihal ini dan itu. Mau dalam agama apapun, mau contoh kita di Indonesia aja, yang beragam budaya. Yang beragam budaya, yang sebenarnya bahkan mungkin kalau pernah menonton film-film luar negeri juga ada beberapa kayak dukun-dukun gitu. Iya. Apalagi kayak Thailand. Ya kan yang paling banyak kan Thailand. Yang masih main dukun. Itu juga mereka ya itu keamalan. Ada yang diamalkan, ada yang dibaca. Meskipun ada yang pakai bahasa daerah. Ya kejawen kan pakai bahasa Jawa. Iya, kalau Sunda Wiwitan ya bahasa Sunda. Betul. Disebutnya Sunda Wiwitan. Karena Kang Mul orang Sunda juga mungkin tahu. Iya. Ya, maksudnya seperti itu, Mas. Jadi ini bukan perihal tentang agama. Jadi lebih. Tapi untuk nilai gilanya karena 3 hal itu yang paling umum. Karena termasuk seperti yang saya jelaskan tadi, contoh pelet, seorang laki-laki dipelet perempuan atau perempuan dipelet seorang laki-laki, pada saat pelet itu sengaja dilepas bisa menjadi gila juga. Atau memang sengaja dibuat gila, itu berbeda lagi. Faktor eksternal ya, Ya. dari luar lah ya gitu ya. Ya seperti itulah. Wah, luar biasa nih Bung Arya nih. Ini Bung Arya ada apa mungkin tambahan-tambahan terkait ini nih, apa tadi kan sempat menjelaskan tentang temennya ya. Temennya yang begini begitu perangainya gitu. Nah,
Ini kalau kita hubungkan nih ya Bung Arya nih ya, kalau terkait bagaimana penanganan. Ini temen Bung Arya udah ditanganin apa belum? Gitu? Belum. Oh belum ya. Kali kan tiba-tiba dari rumah sakit gitu, oh tanganin. Oh, ya. Nih kalau bicara tentang penanganan nih, kan kalau secara kehidupan sekarang ya, kehidupan sekarang kan kehidupan modern gitu ya, ya kan. Barangkali gitu ya dari rumah sakit untuk memastikan nih orang gila apa enggaknya gitu ya. Padahal udah kelihatan gila padahal gitu. Tapi prosedurnya gitu, kamu tes psikolog dulu, udah gila ngapain tes psikolog segala gitu kan ya. Tapi secara modernnya, secara apa namanya penanganan yang memang apa ya, yang nggak perlu ikutin arus modernisasi gitu loh. Itu belum pernah dilakukan gitu. Maksudnya contoh misalkan Belum dibawa pernah. ke dukun, Belum dibawa ke orang pinter kan bahasa gitu. Tapi kalau secara apa sepengetahuan Bung Arya nih, biasanya kalau orang-orang begitu tuh penanganannya seperti apa gitu. Nah, Sebelum kita beranjak ke Narkoba. apa ahli gila nih, ahli gila. Nah, Yang Saya sepengetahuan ngantuk loh ini. oh gitu ya. justru ini juga yang membuat kebingungan saya gitu. Karena Karena pegangan. Biasa orang bingung suruh pegangan. pegangin. Gimana? Nah, karena gini sih, Mas Bung, apa namanya? Untuk penanganan orang gila ini kan emang ada beberapa orang yang pernah saya lihat ya, mungkin pernah saya dengar gitu. Ada yang memang dia dibawa ke rumah sakit dikasih obat penenang gitu kan, sehingga dengan obat penenang itu memang bisa menyebabkan diri dia itu berubah total dari kegilaan gitu. Bahkan mendekati normal. Tetapi ketika obat itu tidak digunakan lagi, dia bisa seperti itu lagi. Bisa seperti itu lagi. Ada juga orang yang memang dia tuh datang ke orang pinter ya, bahasa kita bukan Iya. dukun ya. Dia Iya, terlalu gimana gitu kan. Dukun gitu. Iya. Jadul. Jadul banget gitu. Padahal dukun itu bukan suatu hal yang gimana gitu kan. Dukun itu kan memang sebutan orang dulu, karena nggak ada dokter dibilangnya dukun gitu kan. Iya. Dibawa ke orang pinter, ditangani sama orang pinter, ada yang sembuh, dan rata-rata sih kayaknya banyak yang sembuh juga gitu. Dan memang ada juga yang nggak sama sekali gitu. Ada juga yang memang nggak sembuh sama sekali, karena gini, dulu kan di tempat kita juga pernah kedatangan dong satu orang yang memang kurang gitu loh, kita sebutlah ODGJ gitu. Iya. Pernah sampai ngamuk-ngamuk kan. Betul. Kurang banyak tuh diludahin sebenarnya. apa segala macam, bahkan sampai main fisik gitu loh. Iya. Nah itu ketika dibawa ke rumah sakit pakai obat penenang selesai, tapi masih begitu aja, harus jadi terkonsumsi obat gitu loh. Oke. Padahal ketika sama waktu dulu kita tanganin itu kan sempat berubah total, selawatan mau, apa segala macam mau, ngaji mau, kan begitu. Hal-hal yang positif Hal bisa yang lah positif gitu ya. bisa seperti itu. Bahkan zaman dulu, beberapa tahun dulu, ada juga kan yang pernah datang ke kita itu 2 hari loh, yang dulunya suka minum parfum. Iya ya, parfum Iya. ya minum ya. Parfum, minyak kayu putih diminum, bahkan sampai baygon dengar dari orang tuanya, itu sehat loh. Sehat. Luar biasa orang gila ya. Karena kalau saya rasa sih memang jadi orang ODGJ ini ada beberapa hal yang memang membuat dia itu depresi. Salah satunya memang faktor pendukungnya itu adalah makhluk gitu loh. Oke. Makhluk yang negatif yang disebutkan tadi oleh Bung Dery tadi, seperti itu. Tetapi mental juga pengaruh kan Bang. Nah gini Mas Bung, dari hal yang saya jelasin ini, ada satu pertanyaan yang memang saya teringat salah satu hadis. Oke. Salah satu hadis yang diriwayatkan sama Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mungkin ini sedikit saya nggak terlalu hafal gitu, tapi artinya mudah-mudahan ini bersangkut paut dengan hadis itu benar gitu. Nah, di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging nih Bung Deddy. Apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak dirinya, badannya rusak, jasadnya rusak. Nah apabila baik gumpalan daging itu, maka baiklah seluruh tubuhnya. Nah ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Nah kira-kira nih, ada nggak nih korelasi hubungan hadis ini dengan kegilaan itu? Tentu ada.
Tentu ada. Kenapa? Sejatinya seluruh penyakit itu dasarnya dari hati. Oke. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, dasar dari seluruh penyakit adalah hati. Kenapa bisa hati? Karena segalanya bersumber dari hati. Jiwa kita, pikiran kita, bahkan pandangan, pendengaran, 5 indera kita juga adalah hati intinya. Ketika hati kita menerima dengan lapang, hati kita baik, maka seluruhnya akan baik. Tapi ketika hati sudah terkotori oleh hawa keinginan seperti yang tadi disampaikan, yang berlebihan, ketika hati itu sudah terkotori oleh iri karena orang lain lebih kaya, karena orang lain bisa lebih sakti, lebih hebat, lebih berpengetahuan, mulailah timbul penyakit-penyakit itu. Sehingga ada yang kejiwaannya yang rusak, ada yang fisiknya yang menjadi rusak. Seperti itu. Jadi sangat berhubungan kedua hal itu. Makanya manusia itu unik. Manusia itu unik. Kita nggak bisa mengatakan sesuatu yang sakit dengan hal yang sama. Karena bahkan ada beberapa orang yang takut melihat jarum, hanya melihat jarum suntik. Tapi ada beberapa orang yang tidak mau minum obat tapi maunya disuntik. Ya. Begitu juga karena kejiwaan. Lagi-lagi kejiwaan. Makanya ketika pikiran itu baik, prasangka kita baik, maka seluruh juga bisa menjadi sesuatu yang baik. Karena apa? Hati kita sudah menerima. Kecuali apa yang kita makan, apa yang kita minum tidak berlebihan, sesuai dengan aturan. Ya kayak kata Bang Aylan minum baygon, ya wajar dilarikan ke rumah sakit. Karena sesuatu baygon itu udah terlalu banyak bahan kimianya, Racun lah ya. jadi racun untuk tubuh. Kecuali minum teh tawar gitu, kebanyakan jadi beser, Tembung. Teh tawar kan berwipol. Iya. Ya makanya sangat berhubungan ketika segumpal daging itu yang disebut hati itu dengan kejiwaan kita, sangat berhubungan. Oke. Wah, luar biasa nih malam ini. Nah, teman-teman yang nanti juga mendengarkan nih tentang kejiwaan ini. Ini Kang Mulyani nih. Iya. Ada nggak nih? Mumpung di sini. Takutnya nanti kalau di sana pulang lagi ketemu yang ODGJ lagi gitu kan. Barangkali ini dibekali malam ini nih oleh Bung Dery. Kira-kira ada hal yang pengen ditanyakan nggak nih? Kalau melihat kondisi seperti itu. Ya ada Mas, ada nama. Silakan. Tadi kan menjelaskan tentang bagaimana gila disebabkan karena harapan gitu yang tidak terpenuhi. Nah sehingga muncullah gitu sesuatu yang hinggap di dalam diri orang tersebut gitu. Nah sosok yang hinggap ini, yang hinggap di dalam diri orang tersebut, apakah dirinya sendiri yang membuat karena ulahnya gitu, atau memang muncul sendiri gitu dari penyebab apa gitu? Mungkin ada penjelasan dari Ya. Terima kasih Kang Mul sudah bertanya. Jadi gini, mungkin sudah di podcast sebelumnya kita pernah menjelaskan tentang beberapa makhluk gaib gitu. Ya salah satunya ya nenek-nenek dan juga dedemit. Ya. Segala hal, makanya nyambung berkolerasi juga dengan atau berhubungan juga dengan apa yang di hadis yang disampaikan Bang Arya tadi.
bahwasanya lagi-lagi dari segumpal daging yang disebut hati itu. Oke. Kenapa? Karena inilah keunikan manusia. Gaib itu bisa hinggap, bisa datang, itu kitalah yang membentuk. Ketika manusia tidak memiliki hawa keinginan, itu bukan disebut manusia. Karena manusia wajib memiliki, karena manusia itu diciptakan sempurnanya hanya dengan itu. Kalau kita nggak punya hawa, nggak punya keinginan, lalu di mana nilai kita berusaha untuk beribadah kepada Sang Maha Penciptanya? Gairah, semangatnya nggak ada. Nah, tapi berbeda dengan orang yang memiliki hawa yang berlebihan, sehingga dia sudah menetapkan tujuannya. Meskipun saya pengemis, saya mau jadi presiden. Itu bisa dikatakan ambisius juga ya itu ya. Iya. Makanya hal-hal gaib juga tidak menjadi salah, hanya berefek. Sama seperti orang minum obat, ketergantungan. Kata siapa? Bahkan mungkin mantan presiden Barack Obama yang dulunya pernah sekolah katanya di Menteng ya? Iya. Menteng bukan? Menteng benar. Ya. Tahu-tahu jadi presiden kan luar biasa. Siapa yang mengira? Iya. Oh, yang orang berkulit hitam jadi presiden di Amerika. Iya. Iya. Luar biasa itu. Tapi kalau nggak ada hawa keinginan itu nggak bakalan tercapai. Mungkin dia jadi orang Menteng sampai sekarang gitu kan. Iya. Dan juga banyak hal yang lain terjadi. Atau banyak hal yang lain yang sebenarnya luar biasa. Tentang bagaimana kita dengan adanya makhluk gaib itu, gairah kita, semangat kita dalam mencari dunia semakin jadi. Tapi ya efek sampingnya ketika kita tidak mampu mengendalikan. Oke. Jadi sebenarnya kita yang membentuk. Terbentuknya gaib bukan secara tiba-tiba, karena kita yang membuat. Hukum sebab akibat mungkin itu ya, Nah, salah satunya ya. Makanya kalau mungkin orang sekarang berobatnya bisa ke banyak tempat. Kalau dulu kan alternatifnya kan dukun. Oke. Ada dukun beranak, Tuh. dukun apa lagi ya? Kalau ya pengobatan alternatif lah. Bahkan sebenarnya pengobatan alternatif itu bukan orang-orang yang bikin herbal inilah, bukan itu aja. Bahkan ke rumah sakit juga alternatif kan, ke dokter juga alternatif, pengobatan alternatif, bukan hal yang berbeda gitu. Kecuali ke dokter nggak perlu digunting atau nggak perlu disobek-sobek gitu kan, tahu sesar itu keluar tiba-tiba gitu, nggak malah. Iya kan, seluruhnya alternatif. Iya, maksudnya kedokteran hanya bedanya kan, kalau kedokteran itu ada sekolahnya, Iya. pembelajarannya khusus. Iya, orang-orang yang meracik obat. Iya, kalau saya pernah dengar satu kalimat bahwa sebenarnya dukun itu bukan sesuatu yang bisa kita sebut ambigu lah. Karena orang kalau berobat ke dukun kayaknya gimana? Iya. Padahal aslinya kan dukun mah duduk tekun. Betul. Orang yang senang berzikir. Saya baru tahu itu. Duduk Iya. tekun ya. Dukun itu kan kesingkatan dari duduk tekun. Oh, ada zikir. Makanya gitu. para kiai-kiai itu rata-rata kan jadi dukun. Duduk tekun. Tanya aja mungkin masyarakat se-Indonesia, kalau minta air kebanyakan juga kalau nggak ke orang pinter, ke kiai, ke alim ulama. Jualan air juga kan alim ulama. Oh iya, betul. Iya, tapi nggak di label harga. Ada yang minta air, tahu ngasih mobil. Iya. Ada yang minta air, tahu sedekahnya seikhlasnya, tapi nggak di label. Kalau minta air di label mah bukan minta air namanya. Iya, jualan air. Jualan air jadi. Iya. Kalau kata
saya pernah mendengar kalimat seorang kiai. Sebenarnya saya juga dukun. Dukun itu apa sih? Duduk tekun. Iya, tapi saya dukun yang jualan nasi, katanya. Yang beli siapa? Ya santri saya. Iya. Makanya nilai kejiwaan atau apapun itu bisa kemanapun kita berobat. Tergantung kebutuhan. Oke. Ya, karena mungkin Bang Arya juga punya pengalaman dengan orang-orang yang terkena gangguan jiwa atau psikisnya terkena, entah karena tekanan, karena permasalahan tadi orang tuanya yang cerai, atau dengan masalah-masalah yang lain. Ya, percintaan kah? Iya, percintaan, itu Pekerjaan gitu ya. banyak hal. semuanya. Tapi saya sampaikan satu hal, bahwa tidak ada segala sesuatu di dunia ini yang tidak berhubungan dengan gaib. Berarti pada dasarnya mau itu ODGJ bagaimanapun ada gaibnya. Ada gaibnya. Kenapa demikian? Karena Allah Maha Gaib. Dan seluruh manusia diciptakan dari hal gaib. Gaib. Ya. Ya. Inilah kuncinya nih Om. Ya, betul. Luar biasa nih. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran nih, yang keluarganya ada yang lagi gangguan gitu, bisa hubungi Bung Dery nih kayaknya nih untuk ngecek ini lagi ngapa nih, lagi keadaan seperti apa nih, apa tiba-tiba dia habis dari main ke, ya maaf ya, banyak nih ya yang habis dari ziarah 40 hari kemana gitu, ya pulang-pulang sakti gitu kan ya, saktinya nggak pakai baju maksudnya, nggak sakit-sakit gitu kan. Kalau bicara orang gila itu kan, ini orang gila nggak pernah sakit gitu ya. Sedangkan yang normal aja nih gampang gitu loh, cuaca berubah sakit. Tapi kalau ngeliat orang gila, ya mohon maaf ya, kayaknya daya tahan tubuhnya itu Lebih beda kuat. gitu loh. Nah, Kuat. sebenarnya ada hal apa ini? Nah, Ada apa ini? ini salah satu hal yang menarik nih, Bang. Iya. Kalau tadi Mas Bung Imam itu bertanya tentang ada hal apa dengan ODGJ, tapi dia itu kayaknya nggak pernah kelihatan sakit gitu. Iya, Nggak pernah kelihatan ya. Iya, nggak pernah Mungkin kelihatan. ini agak berhubungan, Bang. Agak berhubungan, tapi bisa jadi juga jauh gitu dengan pertanyaan saya. Yang mau saya tanyakan gini, orang sehat yang hidupnya normal gitu ya, yang dia beragama, dia bersaudara segala macam, itu kan saya meyakini bahwa dia itu memiliki jiwa dan hati yang normal gitu, udah pasti terisi dengan ruh kan ya. Nah, kira-kira kalau orang gila tuh ada nggak sih ruhnya? Ada. Maksudnya sukmanya? Ada ruhnya. Kenapa? Karena pada saat ruh belum dipisahkan dengan jasad, dia masih bisa merasakan sakit. Ya, coba aja cubit orang gila. Iya sih. Iya benar, masih bisa ngamuk. Soalnya saya punya tetangga orang gila, beneran tetangga ini. Paling jarak rumahnya cuma beberapa. Saya pernah dikejar-kejar soalnya. Oh gitu ya. Iya. Ada tetangga saya, berapa orang gila ya? Ya, alhamdulillah satu sembuh, satu lagi masih sampai sekarang. Jangan-jangan di kampung gila dia namanya tinggalnya gitu. Iya. Jadi orang gila itu bisa sembuh, tapi bisa tidak, tergantung kemauan, motivasi mereka sendiri. Oke. Kenapa? Kenapa mereka nggak merasakan sakit sih gitu? Mereka merasakan sakit, hanya mereka mengabaikan rasa sakit. Kenapa orang gila makan makanan dari tong sampah aja, bukan tong sancong, Iya. tong sampah? Iya. Cerita jadinya beda Ya. lagi nih. Itu bisa sehat, bahkan masih hidup. Oke. Karena yang butuh makan itu, yang butuh nutrisi itu tubuhnya, jasadnya, bukan jiwanya. Oke. Apa yang membuat? Karena apa? Karena jiwa mereka sudah terganggu, jadi tidak ada kepuasan batin. Contoh, apa bedanya makan singkong sama makan lobster? Ya lebih enak lobster dong. Kepuasan batin. Betul. Iya. Oh iya ya. Luar biasa nih. Kepuasan batin. Dalam psikis kita sudah mengatakan perbandingan. Padahal yang dibutuhkan tubuh kita hanya nutrisi. Iya.
Siapa bilang ODGJ nggak pernah sakit perut? Kan cuma nggak ngomong, Iya. nggak teriak-teriak sakit perut. Enggak. Modal aja di got gitu kan ya. Kenapa? Lagi-lagi karena psikis, karena kejiwaan mereka terganggu sehingga mereka tidak pernah memilih. Kepuasan batinnya sudah nggak ada. Mau makan lobster, makan udang, makan nasi bungkus bekas orang dibuang, sama aja. Karena kita pernah mengalami itu pada saat kita entah waktu kecil ataupun sakit, nikmat aja. Iya, betul. Meskipun ini mulut pahit-pahit, tetap aja nggak kepikiran pengen nih dikasih ayam sayur, mau ayam goreng, ayam bakar, tetap aja pahit. Iya. Karena jiwa kita yang sedang sakit. Iya. Bukan hanya fisik, tapi jiwa kita. Kita sudah mengatakan itu pahit. Iya. Itu nggak sehat. Yang membedakan adalah karena itu jiwa kita. Kita bisa membedakan ini sudah basi, ini mau basi, ini belum basi. Sehingga di mindset kita itu sama. Sama seperti gini. Saya punya teman, ini masih tentang kejiwaan. Oke. Yang makan lontong, iya, ketoprak, tapi nggak bisa makan nasi. Apa bedanya lontong, ketoprak sama nasi? Bahannya sama ya? Bahannya sama, bentuknya, lagi-lagi kejiwaannya sudah menolak. Berarti ada hubungan dengan mindset, berarti Iya, mindsetnya mindset. ya. Asumsi dia mungkin nasi ini kayak apa gitu, yang sesuatu yang menjijikan kan gitu ya. Mungkin kayak belatung gitu ya. Enggak, karena lagi-lagi mindsetnya. Ketika mindset kita sudah bilang tidak menerima, perut itu akan mengikuti, menolak. Saya dulu pernah kenal dengan ada orang Bogor, saya lupa namanya. Karena itu saya kenalnya 2008. Jadi dia kayak punya perguruan gitu. Hanya menggunakan mindset. Itu telur di depan mata saya, itu telur. Ketika dibanting itu kayak bola pingpong. Ketika saya banting ya pecah. Kok bisa ya? Gimana Mindset itu luar biasa. Ketika permainan pikiran itu luar biasa. Dia membayangkan bahwa ini adalah bola pingpong. Ya lagi-lagi pada saat sekarang jadi ya ada gaibnya. Iya. Kalau sekarang, nah lagi-lagi mindset. Pada saat gini, bahkan saya pernah melihat video, bahkan langsung diuji oleh psikolog. Mindset manusia itu luar biasa. Ketika bahkan tangan kita ketutup, ketika kita ditusuk, ketika kita tidak melihat tangan kita disuntik, rasa sakit itu hanya sedikit. Tapi ketika kita melihat jarum suntik, ada getaran rasa khawatir. Ya, iya. Muncul ya. Muncul. Sakitnya makin parah. Sehingga kita sudah mengatakan sakit. Bahkan pada saat yang disuntik itu bukan tangan kita, diganti tangannya. Yang ditunjukin tangan palsu, tapi ditempelkan ke kita. Dia malah teriak. Nah, maksudnya inilah mindset. Jiwa kita yang sehat, sehingga kita masih menimang atau mempertimbangkan yang bisa diterima, tidak bisa diterima, yang baik, yang lebih baik, yang tidak baik. Nah, sedangkan orang yang dengan gangguan jiwa tidak sama sekali mempertimbangkan, tapi ia tetap merasakan sakit. Hanya kekebalan tubuhnya jadi lebih karena kebiasaan nutrisi yang ia makan. Dan pastinya nggak ngomong gitu ya. Iya, dan pastinya dia menggigil kita nggak tahu karena kita lagi asik di kamar. Iya. Di bawah selimut. Jadi kolong jembatan, di bawah pohon, gitu kan. Iya. Di ruko. Kita nggak tahu. Ketika ditendang dia masih teriak. Iya, masih kaget ya. Iya, masih ngejar kita. Iya, masih ngejar gitu ya. Iya, itulah luar biasanya. Oke, wah ini luar biasa nih, Bung Aryani. Kita bicara tentang bagaimana kesehatan kejiwaan kita nih. Nah, ini mungkin
eh mungkin saya mewakili nih Bung Dery ini. Iya Mas, terima kasih. Mewakili ini mungkin apa teman-teman saudara-saudara yang mungkin keluarganya ada yang mengalami gangguan jiwa nih. Langkah awal ya, langkah pertama ketika ya kan yang paling dekat keluarga dong gitu kan. Yang harus dia lakukan ya, ini misalkan nggak perlu dibawa ke orang pinter kah, nggak perlu ke apa itu namanya psikiater lah gitu kan. Itu ada nggak nih langkah dari lingkup keluarga yang harus dilakukan? Ya mungkin kalau kayak kecelakaan penanganan pertamanya. Nah ya mungkin kalau ekstrimnya orang ya, wah ini gila nih, gua penanganan pertama pasung gitu kan ya. Kayaknya ekstrim banget ya gitu ya. Orang mana ya Mas? Tapi Banyak. rata-rata emang begitu Mas Bung. Iya, rata-rata kan Banyak dipasung ada yang gitu. begitu. Karena orang itu udah Asumsinya udah kembali. negatif. kembali lagi ya, takutnya tuh orang ketularan gila juga gitu ya. Pikirannya Kan gila bukan penyakit menular. bukan menular ya. Bukan. Mindsetnya maksudnya gitu menular jadi gitu. Nah, karena mungkin khawatir membahayakan, akhirnya dipasung. Ada jalan yang lebih baik nggak untuk penanganan pertama nih? Mungkin. Nah, gini. Saya juga pernah menangani 6 bulan. 6 bulan. Ini juga perempuan. Maksudnya 6 bulan tuh 6 bulan hamil apa 6 bulan apa ini? Nah, 6 bulan. Ini kan kalimatnya kita ambigu juga ini. konteksnya kita lagi membahas ODGJ. Iya, maksudnya 6 bulan selama 6 bulan nih. Oh Bulan iya. perawatan. Oke. Kirain lagi ada pasien yang lagi hamil 6 bulan gitu. Ini bisa dibilang ODGJ tapi bisa dibilang juga kesurupan. Oh. Nggak ada sebab tapi ada akibatnya. Sudah akibatnya, Gimana? akibatnya merasakan sendiri gitu maksudnya ya. Ya ini mah kisah masa lalu lah. Iya, oke. Ya ini kisah, saya punya teman, dia seorang perempuan, bahkan kalau dibilang perihal agama luar biasa, ngajinya, tapi kenapa tiba-tiba bisa dimasuki sesuatu? Sehingga tingkah laku atau maksudnya perilakunya seperti ODGJ atau seperti orang gila. Oke. Sampai dia pernah mandi tengah jam 1 malam, mandi sama gamis-gamisnya, Oh gitu. bawa gayung. Bukan lagi jadi nenek gayung ya? Bukan. Bukan ya. Teman saya teriak lagi saat Oh, ketakutan. ketakutan. Ya Allah, kata saya, kena ketakut. Iya. Rambutnya dikedepanin soalnya. Oh gitu. Bawa gayung. Iya. Tapi itulah luar biasanya. Sehingga saya diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan baru. Oh, ternyata seperti ini dan seperti itu. Ya, memang dibutuhkan kesabaran. Yang harus kita lakukan pertama adalah cari tahu Penyebabnya gitu. Iya, Oh. karena nggak ada yang tiba-tiba. Oke. Oh. Dan orang dengan gangguan jiwa harus diperlakukan khusus. Ya, memang kita perlu menjauhkan dari keramaian. Oke. Takutnya mengkhawatirkan, Oke, membahayakan gitu ya. membahayakan. Atau dia bisa lari-lari tengah jalan. Bayangin, Mas, teman saya lagi bonceng dia joget di atas motor. Wih. Mungkin dia lagi jadi supporter kali ya. Iya, saya di belakangnya udah khawatir gitu kan. Oke. Itu luar biasa. Makanya orang dengan gangguan jiwa itu perlu penanganan khusus, perlu perhatian lebih. Oke. Cara pertama adalah kasih sayang, Sentuhan kasih sayang itu emang yang paling utama ya. paling utama. Ketika anak kita, keluarga kita, yang paling pertama itu ya kasih sayang. Kenapa? Agar apa? Agar lihat responnya ketika kasih sayang itu pasti responnya bagus. Sehingga kita bisa mengarahkan kepada tujuannya. Ada orang yang nggak bisa nikah akhirnya gila. Sehingga harus ada obrolan ke arah sana. Sehingga motivasinya ada lagi. Karena sejatinya alam bawah sadarnya masih mendengar. Oh sebenarnya masih mendengar itu Masih ya. Ketika mendengar. kita ajak bicara gitu misalkan
kamu kenapa gitu, walaupun jawabannya nggak seperti orang normal ya gitu ya. Iya, Hmm, bahkan orang ODGJ ini bisa benar-benar seperti orang normal oke di suatu waktu dan bisa menjadi tiba-tiba menggila lagi di waktu yang lain. oke oke. Saya pernah lihat video tuh, bahkan ada yang kayak dia ngasih nasihat tentang agama, tentang nasihat tentang kejiwaan, ada tuh Bang. Saya bukan lihat video, Bang. Saya satu santren. Itu kerjaan dia kalau lagi mudip, ada nama, kalau di santren itu adanya namanya mudip. Mudip ya. itu kedatangan tamu, orang tuanya kah. Hmm. Jadi di ceramah ngobrol aja. Normal, kita aja ngobrol normal. Tahu-tahu tengah malam dia ke kali sendiri aja. Oke oke. Kadang-kadang dia lah mandinya di mana? Di koya Oh, atau di spiteng, Mas. Ini bukan koya lagi, spiteng. Tahu spiteng kan? Iya, tahu. Tempat apa? Mm-mm. Iya. Itu dia nyebur mandi biasa aja. Subhanallah. Dia luka aja nggak terlalu dirasa sama dia, sakit tapi nggak terlalu dirasa. Tapi ntar ngobrol normal lagi. Ntar begitu lagi. Iya. Luar biasa memang kalau kita menangani orang apa ya dengan gangguan dalam jiwanya gitu ya. Iya, makanya perlu penanganan khusus. Nah itu. Perlu Cuma perhatian lebih. terkadang nih Bung ya. Contoh misalkan nih orang udah dikatakan bahwa itu orang gila gitu ya Bung Arya ya. Jadi mindset orang sekitar tuh udah takut duluan gitu. Nah, Selain takut juga gini, ngapain diajak ngobrol gitu. intinya negatif lah. Iya, ngapain diajak ngobrol orang gila. Padahal yang disampaikan oleh Bung Dery sebenarnya alam sadar dia itu masih Mendengar. mendengar gitu. Iya. Berarti ya ini buat teman-teman nih ya yang ada di apa nanti menyaksikan ketika memang ada ya mungkin saudara, kalau misalkan tetangga juga silakan aja gitu ya. Kalau memang ingin si orang gila itu biar cepat sembuh gitu ya. Tetap ada interaksi ya intinya Ya. ya. tapi bukan berarti kita sembarangan. Oke. Karena kita harus perlakukan khusus, utamanya keluarga dulu. Oke. Kalau tetangga bisa jadi memang dia bisa gila karena tetangganya, Iya. sehingga dia bawa alat keluar. Ada yang bawa balok keluar aja. Iya. Makanya perlu penanganan khusus, perlu perlakuan khusus, utamanya dari keluarga. Oke. Iya, mindset orang-orang tidak salah, tapi banyak orang yang sembuh. Kenapa pegawai rumah sakit jiwa tidak takut dengan orang gila? Nggak tahu itu Bang. Karena ditanamkan mindset mereka itu pasien. Pasien itu perlu penanganan khusus, perlu perhatian, dari perhatian sehingga mereka masih dianggap sebagai manusia. Oh, iya. Kemanusiaan mereka tidak hilang, sehingga kembalilah dari alam bawah sadar tadi, ada dorongan, ada motivasi bahwa dia harus sehat, dia harus melanjutkan hidupnya, dia harus baik-baik saja. Ya, dan ada beberapa orang yang memang tidak selamat karena motivasinya sudah hilang. Bener-bener lost, nggak ada harapan Iya. lagi untuk Mungkin karena orang tua yang tadi cerai, bapak udah nggak peduli, ibu nggak peduli, yang tempat dia tinggal juga mengabaikan dia kah? Atau memang sebenarnya masih sayang, tapi karena dianya berontak gitu, ingin lebih diperhatikan lagi, nggak bisa. Nah, ini dari Bung Arya ada hal lain lagi nggak nih yang sekiranya belum kita kupas? Mumpung ada Bung Dery nih, ahli kejiwaan ya, sudah melakukan tesis S2 ya. Luar biasa nih. Kalau dari saya sendiri, Mas Bung, kayaknya itu udah cukup jelas sih Luar sebenarnya. biasa nih ya. Cukup jelas. Sudah panjang lebar nih ya. Udah cukup jelas karena itu menurut saya penjelasannya itu udah bulat banget dari segi apa namanya? Yang pertama kejiwaannya, Betul. dari gaibnya, Iya. gitu, dari sababnya gitu. Iya. Itu semua udah diterangin gitu. Oke. Tinggal bagaimana buat lagi-lagi seperti apa yang dikatakan Mas Bung tadi, buat teman-teman semua ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kegilaan itu bisa terjadi karena diri kita sendiri. Oke. Apabila kita berlebihan dengan segala sesuatu, itu bisa menyebabkan kegilaan. Makanya keinginan itu ada batasnya, manusia ya kan ya. Betul. Setiap harapan itu ada batasnya.
Jangan sampai ketika kita dalam hubungan percintaan kita terlalu berlebihan, kita selesai dengan pasangan kita gila, ada kan banyak, ataupun depresi karena hal yang lain gitu. Betul. Nah makanya itu yang harus kita jaga. Fisik penting, jiwa penting, karena ini hubungan psikologi itu penting buat kehidupan kita. Oke. Nah, luar biasa nih kesimpulan oleh Bung Arya di malam hari ini. Oke. Luar biasa nih kesimpulan yang disampaikan oleh Bung Arya, bagaimana juga mengingatkan kita semua jangan berlebihan gitu ya. Makan cabai satu kepedesan udah, jangan ambil lagi gitu ya. Ntar pesannya gado-gado cabai 10 kali. Yang bonjot kan gitu. Luar biasa. Nah, nih Bung maaf, Kang Mulyani nih, Kang Mul. Iya. Ada nggak nih sebelum berangkat, mau berangkat jam berapa ini ke Malingping? Nah, sebelum berangkat, Subuh. ya bekal terakhir nih, atau mungkin ada yang pengen disampaikan juga dari tadi pengalaman itu. Ya, sedikit saya menyimpulkan tadi apa yang kita bahas gitu ya. Oke. Tadi kan bagaimana penyakit gila itu muncul daripada harapan manusia itu sendiri, Oke. sehingga manusia itu menjadikan putus asa atau bahkan sakit hati gitu. Betul. Nah, solusinya adalah kita harus jangan pernah terlalu berharap gitu dengan sesuatu hal yang memang tujuan itu jauh gitu daripada apa yang kita harapkan. Iya. Jangan terlalu berharap, dan juga tadi kata Bang Arya, kita harus menjaga setiap diri kita dari apa yang kita harapkan. Oke. Itu aja sih. Oke, siap. Luar biasa nih. Yang penting kita tahu batasnya, begitu ya, Kang Mulyani ya. Kalau kita tahu batasnya, ya kita berkendara aja ada batas. Kalau ditabrak, kita sendiri yang luka kan. Begitu. Nah, ini satu lagi dari Bung Dery ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Silakan. Ya, terima kasih Siap. Mas Imam. Ini buat teman-teman semua. Oke. Atau ini buat khususnya juga buat kita di sini atau saya pribadi. Ya, segala hal yang berlebihan, benar kata Kang Mul, bahwa itu tidak baik. Karena segala hal yang berlebihan pasti akan membawa banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Betul. Ya, bahkan mau dalam belajar pun kita harus tetap giat dalam belajar, tapi kita harus tahu batasan dari fisik kita, pikiran kita. Oke. Kenapa? Karena banyak pembelajaran itu bukan membuat orang lain semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta, atau orang banyak belajar juga belum tentu orang yang akan menjadi sukses. Kalau berlebihan, malah semakin jauh dari Sang Maha Pencipta, juga semakin jauh dari tujuan utamanya. Makanya istirahat juga adalah bagian dari belajar. Wah, luar biasa nih. Iya. Cukup itu Bung Dery ini. Ya, Ya. itu aja Bung. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Bung Dery, Bung. ya, apa yang disampaikan oleh Bung Dery ini luar biasa nih. Bagaimana ini menjadi kunci juga buat kita semua, bahwa kedekatan kita kepada Sang Maha Pencipta ini juga akan menentukan bagaimana kesehatan jiwa kita gitu ya. Bagaimana Sang Maha Pencipta ini yang bagaimana memberikan, pastinya kan kesehatan kita juga ditentukan dong. Tidak hanya dari diri kita Tentu, juga, benar. tetapi juga Allah juga akan memantaskan diri kita nih, ini pantasnya sehat atau pantasnya sakit kan, begitu kan, tergantung diri kita ya kan, begitu. Makanya untuk pesan untuk teman-teman yang ada di sana yang nanti menyaksikan, ya kita semua yang juga di sini, kita sama-sama kita dekatkan diri kita kepada Sang Maha Pencipta dengan harapan kita sehat jiwa kita, Amin. sehat rohani kita, dan Amin. juga sehat hati kita pastinya. Amin. Seperti itu. Sudah. Bukan doa. Ini Tambahan jadi Mas, nambah dikit. oke, siap. Mungkin tambahan sedikit Oke, Mas ya. silakan. Ada suatu kalimat dari kita, saya nyebutnya Bolang. Oke. Ya. Orang yang banyak belajar akan sedikit takut kepada Allah. Dan juga ada kalimat yang lain, bahwa ajau banyak bertapa bukan jalan dharma. Maksudnya
orang yang fokus dalam hanya bekerjanya, hanya ibadah saja, itu bukan jalan suatu kebaikan. Kenapa? Karena manusia adalah hubungan sosial. Oke. Jadi kita juga harus saling saling sapa dengan yang Betul. lain, dan juga bekerja adalah hal utama. Oke. Wow, Terima kasih. luar biasa nih. Ternyata tidak hanya bagaimana hubungan kita pada sama pencipta, ya. 24 jam, 30 tahun umurnya nih. Di dalam rumah sholat mulu gitu ya. Ternyata akan jadi gangguan juga buat kita Iya. ketika kita nggak bisa interaksi kepada bersosialisasi kepada sekitarnya gitu ya. Ya kan? Waktunya 17 Agustus dia doa aja gitu ya. Waktunya luar biasa ini. Oh, ini gangguan nih kayaknya nih kan seperti itu. Cuma katanya stres tuh. Oh, gitu ya. Ya, luar biasa nih teman-teman, apa yang kita bahas malam ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi doa kita semua bahwa kita yang ada di sini juga teman-teman seluruhnya kita tetap diberikan kesehatan, Amin. kesehatan jiwa kita, rohani kita sampai ke hati kita sama-sama menjemput akan rahmat dan ridhonya gitu ya. Sudah cukup Bung Cukup. Arya, Bung Dery, Ya. Kang, cukup. Udah siap-siap mau pulang nih ya. 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 Paling ya mungkin itu aja dari kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas dan juga kurang enak didengar ya, mohon dimaafkan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.